وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ketika beliau SAW di 10 hari yang terakhir, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ya atakiful asrul awakhir min Ramadan, pasien Nabi SAW itikaf, biasa itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka wahai hamba Allah, satu, jika mudah bagi Anda untuk itikaf di 10 hari terakhir, maka itikaflah dengan terus-menerus di masjid dengan ketaatan kepada Allah, dan lawanlah demi mencontoh Nabi SAW, dan hal tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Maka tinggallah terus-menerus dalam masjid untuk sholat, zikir, baca Quran, kajian, ya, murojaah, dan jadilah Anda di dalam itikaf itu bersamaan dengan mengerjakan segala ketaatan memburu Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, ini i'takaftu al-asral awwala altamisu hadhihi lailah summa i'takaftu al-asral awsat summa utitu fakila li innaha fil asril awakhir faman ahabba minkum ayya atakifa falyatakif fa'takafan nasu ma'ah. Sungguhnya aku beritikaf pada 10 hari yang pertama seraya mencari malam ini. Beliau itu dulu itikaf dari malam yang pertama. Kemudian aku beritikaf pada 10 hari yang tengah. Kemudian aku didatangi malaikat tentunya. Lalu dikatakan kepadaku, sungguhnya Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari yang terakhir. Maka barang siapa suka di antara kalian untuk itikaf, maka itikaflah di 10 hari yang terakhir. Maka manusia pun beritikaf bersama beliau SAW. Jadi itikaf itu aspeknya kayak gitu ya. Jadi awalnya Nabi itu itikaf 10 hari pertama, kemudian tengah, kemudian baru dikabarkan itu Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir. Kemudian beliau fokus di 10 hari yang terakhir. Yang kedua, beritikaflah pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan pada setiap tahun hingga Anda meninggal. Dan jika keluarga Anda, istri Anda, penduduk Anda, atau selain mereka yang itikaf, maka nggak apa-apa. Ya, kalau bisa terus. Gitu. Makanya kalau kita kerja, kalau bisa pas tanggal itu kita cuti. Kalau nggak memungkinkan cuti, ya sudah kerja. Karena sunnah ketemu wajib, kita harus menjalankan yang wajib. Disebutkan di dalam sebuah hadis Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW kan ya takiful asrul awakhir min Ramadan. Bahwasanya beliau beritikaf pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Hatta tawafahu, sampai beliau SAW wafat, summa itakafa aswajuhu min ba'di. Kemudian para istrinya beritikaf setelahnya. Kemudian yang ketiga, jika Anda beritikaf di masjid, maka patuhilah perintah Allah di dalam beritikaf. Di antaranya tidak menyentuh istri dengan syahwat. Demikian juga wanita beritikaf jangan menyentuh suami dengan syahwat. Artinya kalau itikaf suami istri ya jangan sering-sering untuk berkontak, nanti takutnya malah pengen berhubungan suami istri ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan kau gauli istrimu, jangan kau campur istrimu selama kamu dalam kondisi itikaf. Tilka hududullah wala taqrabu. Itu batasan Allah, jangan kau dekati. Jadi orang yang niat itikaf itu nggak boleh kemudian menggauli istri. Ini tentu maksudnya itikaf yang berdiam di masjid ya. Tapi kalau itikafnya cuma antara maghrib sama isya atau mungkin isya sampai jam 10 gitu kan, ya itu nanti pulang dari jam 10 ya boleh. Tapi kalau itikafnya hanya 10 hari gitu, maka kemudian di tengah-tengahnya pengen gauli istrinya ya batal itikafnya. Kemudian yang keempat, jika Anda beritikaf di masjid, maka janganlah keluar kecuali untuk sebuah hajat, seperti buang hajat, makan, minum, jika terhalang dari masjid dan sebagainya. Ya kalau di masjid nggak ada toiletnya, harus pulang ke rumah ya monggo. Makan minum kalau di masjid nggak disediakan, pulang ke rumah ya monggo. Itu kan urgent ya. Tapi di sini tidak boleh kemudian menggauli istrinya, walaupun pas di rumah ada istrinya. Berdasarkan hadis dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman, bahasanya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, bahasanya Rasulullah SAW la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid wa urat jilu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takif. Benar-benar beliau masukkan kepala beliau kepadaku, jadi melongok ke arah jendela. Dan beliau berada di dalam masjid, lalu aku menyisir beliau, dan adalah beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk hajat jika beliau sedang itikaf. Dan hajat di sini tidak untuk bergaul atau berjimak dengan istri beliau SAW ya, karena memang nanti bertentangan dengan ayat ini gitu kan. Jadi tentu kita nggak kita akan memahami kalau Nabi SAW nggak akan apa istilahnya kontra dengan ayat, nggak mungkin. Jadi jangan sampai salah paham. Kemudian yang kelima, jika Anda beritikaf di masjid, maka gunakanlah untuk taat kepada Allah, maka jangan Anda keluar dari masjid, akan tapi sibuklah diri Anda dalam masjid dengan ketaatan dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sibuklah dengan ucapan kosong, nelpon atau selainnya yang memang tidak bermanfaat, tidak berguna. Jadi di masjid itu jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Jadi ini konteksnya itikaf atau di luar itikaf ya. Jadi kalau misal kita di masjid gitu kan, terus ngomong yang nggak jelas, ngomong yang aneh-aneh, atau
kemudian transaksi yang enggak, bahkan transaksi yang halal pun kita nggak boleh. Jadi misal kamu di masjid check out marketplace itu nggak boleh, gitu. Apalagi sampai telepon-teleponan deal ini deal itu nggak boleh. Yang keenam, jika Anda sudah tua misalkan dan Anda menyangka telah dekat ajal Anda, maka perbanyaklah ketaatan dan memanfaatkan sisa umur. Bahkan hendaknya perkara ini menjadi kebiasaan sekalipun Anda adalah pemuda, kan tapi setiap kali Anda bertambah tua maka sungguhnya Anda telah mendekati pas kematian. Maka jika mudah bagi Anda untuk itikaf dari 10 hari terakhir di kehidupan Anda, maka lakukanlah. Jadi beliau penulis kitab mengatakan, mualifnya mengatakan bahwasanya sekarang pun ketika kita masih muda, gunakan hidup kita tuh untuk ketaatan agar nanti pas tua itu kita tuh nggak kaget gitu loh. Tapi kalau sejak muda kita sia-siakan hidup kita untuk hal-hal yang sia-sia, nanti tua itu banyak orang-orang tua itu susah kembali. Masih tua, sudah tua, tapi masih berzina, tua, tapi masih suka main judi, tua, masih minum minuman keras. Maka ya ketika kita pernah melakukan itu ya sudahlah, itu masa lalu. Kita perbaiki dan jangan sampai kemudian itu terulang lagi. Wabil khusus kemarin kita sudah melewati madrasah yang namanya Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi SAW ya akan kulli Ramadan, bahwasanya Nabi SAW beritikaf setiap Ramadan asrota ayam 10 hari. Malam makan al-amul ladzi qubida fihi i'takafa isrina yauman. Bahkan ketika beliau SAW memasuki usia di mana beliau wafat pada tahun itu, beliau itikafnya itu 20 hari. Jadi itikaf itu sebenarnya nggak harus 10 hari. Bahkan mau full 30 hari ya boleh-boleh aja. Tapi yang utama ada 10 hari yang terakhir itu. Yang ketujuh, jika tidak mudah bagi Anda untuk itikaf pada 10 hari yang terakhir, maka itikaflah pada sebagiannya, yaitu malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, dan 29 ini buat 29. Dan jika Anda tidak bisa itikaf pada malam ini, maka beritikaflah pada yang ke-27. Nah, ini yang kemarin saya bilang, ini tadi pagi saya bilang, 27 itu biasanya Lailatul Qadar. Jika Anda tidak bisa itikaf pada malam 27, maka beritikaflah sekalipun sesaat di dalam masjid. Jadi walaupun nggak bisa seharian, ya sebentar aja nggak apa-apa, karena tidak disyariatkan itikaf itu pada suatu zaman tertentu. Maka jika Anda masuk masjid, niatkanlah itikaf 1 jam, 2 jam, atau lebih sedikit atau lebih banyak. Nah ini nasihat buat orang-orang yang kerja ya, misal sopir, misal orang-orang yang besoknya harus kerja gitu loh. Maka kalau bisa malamnya dari mulai misal apa namanya sholat maghrib gitu kan, kemudian niat itikaf sampai isya kemudian sampai tarweh gitu kan, tarweh sampai selesai misalnya tampil jam 10 baru kemudian pulang istirahat, itu lebih baik ya. Jadi itikaf itu nggak harus full-fullan gitu, nggak harus 10 hari. Kalau nggak bisa 10 hari ya 5 hari. Kalau nggak bisa 5 hari ganjilnya, kalau nggak bisa ganjilnya 27-nya, 27-nya toh yang nggak bisa ya kemudian sebagian malamnya gitu kan. Jadi makanya di Ramadan kemarin kan saya mengajak ya, kalian gitu kan untuk kemudian qiyamul lail beberapa masjid yang ada di Solo ini kan, untuk kemudian menghabiskan kita malam-malam kita untuk kemudian mengejar Lailatul Qadar semaksimal kita bisa. Yang kedelapan, wahai para wanita, jika Anda bertikaf di masjid maka hindarilah fitnah. Sama saja Anda terfitnah manusia, memfitnah manusia atau mereka memfitnah Anda, dan bertakwalah kepada Allah dalam hal yang demikian. Yang kesembilan, jika Anda bertikaf wahai para suami, maka boleh bagi istri Anda untuk mengunjungi Anda di dalam masjid untuk berbicara bersama Anda pada waktu yang sedikit atau sebagian waktunya. Jadi kalau orang suami itikaf, istrinya datang bawa makanan boleh, kemudian ngobrol sebentar boleh, yang penting jangan arrofas gitu, jangan ngomong-ngomong yang soal urusan seksual, urusan apa namanya hubungan suami istri, jangan. Jadi diusahakan bahwasanya omongannya adalah omongan yang biasa, misal cerita soal apalah anaknya sehat baik aja, misal apa. Hal ini berdasarkan hadis Sofiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW, Anda hajat Rasulullah SAW, bahwasanya yang mendatangi Nabi SAW, tazuruhu fi itikafi, yang mana beliau mengunjungi beliau SAW pada saat itikafnya di masjid fil asril awakhir min Ramadan, pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'ah, kemudian ngobrol sebentar, summa qomat, kemudian beliau berdiri atau pergi. Dan praktekkanlah metode Nabi SAW bahwa wajib atas orang yang berikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak juga menyaksikan jenazah. Artinya kalau ngurusin orang sakit itu hukumnya fardu kifayah, kalau tidak ada yang ngurusin maka orang itikaf ya nggak usah keluar dari masjid untuk ngurusin ini. Tapi kalau memang itu adalah keluarga dekatnya, orang tuanya, anaknya, istrinya, maka ya tetap harus keluar ya, pun bukan keluarga. Tapi kalau tetangga, nah tetangga juga harus tahu ya, kalau kemudian tetangganya yang itikaf ini nggak ikut membantu ya jangan marah gitu. Jadi harus paham. Maka pentingnya memahamkan masyarakat ilmu itu kayak gitu. Jadi agar kemudian ada saling pengertian satu sama lain.
Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ta'uda maridan wa la tashhada janazatan. Bahwasanya sunnah atas orang bernikah adalah tidak menjenguk orang sakit dan tidak menyaksikan jenazah, wala yamassa imra'atan, dan tidak menggauli, ya, menyentuh perempuan, wala yubashiraha, dan tidak mencumbuinya, wala yakhruju li hajatin, dan tidak keluar kecuali untuk urusan yang penting, illa lima la budda minhu, kecuali yang tidak bisa ditinggalkan dia harus berjalan. Wala itikafa illa bi saumin, wala itikafa illa bi masjidin jami'in. Dan itikaf itu tidak ada melainkan dengan puasa. Itikaf itu menurut Aisyah radhiyallahu anha itu harus disinkronkan atau bareng dengan puasa, dan itikaf harus di masjid jami, masjid yang gede. Masjid yang jami itu ditegakkan sholat Jumat 5 waktu dan sholat Jumat. Ya, jadi bisa di masjid mana aja, yang penting sholat 5 waktu di situ ditegakkan adzannya dan juga sholat Jumat. Kenapa? Agar orang yang itikaf nggak perlu keluar masjid. Yang ke-10, jika Anda tidak beritikaf di Ramadan, maka itikaflah 10 hari yang pertama di bulan Syawal. Perintahkan untuk ganti di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Nabi SAW ya'taniful asil awal min Ramadan, fakuntu adribu lahu hibaan fa yusalli as-subha summa yadkhuluhu fayasta'dzanat Hafsatu Aisyata ayyadriba hibaan fa'adinat laha. Adalah Nabi SAW beritikaf pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan, dan sayalah yang membuatkan untuk beliau tenda. Jadi zaman dulu tuh masjid itu ya cuma kotak gitu loh. Nah, untuk tempat tidurnya dibikin tenda di dalam-dalamnya. Kalau sekarang kan ya nggak perlu tenda ya. Tapi kalau sebenarnya kalau ada privasinya lebih baik ya. Karena kan namanya orang tidur kadang kan kesingkap pahanya, kadang mungkin ada sesuatu yang bergerak gitu kan, nah, tidak tahu gitu kan. Maka sebaiknya memang ada privasi sebenarnya, harusnya ya. Tapi kalau sudah, kalau nggak ada ya udah. Kemudian maka tatkala Zainab binti Jahsy melihat beliau, ya, SAW, dia pun memasang tenda yang lain gitu. Maka tatkala Nabi SAW berada di waktu waki, beliau melihat kemah-kemah yang lain, maka beliau bersabda, ini apa? Gitu. Maka diberitahukan kepada beliau, lalu beliau bersabda, apakah kalian menyangka bahwa aku ingin ketaatan dan kebaikan dengan tenda ini? Lalu beliau meninggalkan itikaf pada bulan tersebut, kemudian beliau beritikaf 10 hari dari bulan Syawal. Ini poinnya adalah bahwasanya yang ingin disampaikan penulis adalah bahwasanya beliau beritikaf di bulan Syawal untuk menggantikan pada bulan Ramadan. Maka itu bisa atau boleh.